Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Qala Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah dijelaskan pentingnya memahami, menghafal, dan merenungi kaidah-kaidah berkaitan dengan pengetahuan terhadap perkara-perkara tauhid dan pengetahuan terhadap perkara-perkara kesyirikan. Di mana dalam risalah Al-Qawaid Al-Arba' Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beristimbat mengambil dalil-dalil dari Al-Quran berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kaidah-kaidah dalam memahami konsep kesyirikan, di mana Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan konsep kesyirikan tersebut. Itu kesyirikan yang terjadi di kalangan bangsa Arab di masa di mana Rasul SAW itu diutus. Juga mengenali konsep kesyirikan yang ada di masa belakangan ini, di mana hasilnya bahwasanya konsep kesyirikan yang ada di masa terdahulu dan di masa yang belakangan itu adalah sama, sebagaimana akan dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah beliau. Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dalam kaidah yang pertama ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita, ingin menunjukkan kepada kita, ingin memahamkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang Al-Quran itu turun menjelaskan mereka, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjihad memerangi mereka, konsep tauhid mereka, konsep keimanan dan ketuhanan mereka, itu mereka mukirun, mereka mengikrarkan, mengakui, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala itu Al-Khaliq, sang pencipta. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Mereka mengimani, mentauhidkan Allah dalam penciptaan. Mereka juga mengimani bahwasanya Allah itu Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya. Akan tetapi yang demikian itu tidaklah lantas serta-merta kemudian memasukkan orang-orang yang meyakini dengan keyakinan tersebut ke dalam Islam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil dari Al-Quran di surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mempersaksikan keimanan orang-orang musyrik Quraisy, mempersaksikan keimanan orang-orang kufar Quraisy. Keimanan terhadap apa? Keimanan terhadap perkara-perkara rububiyah Allah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu baginya. Seperti menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Allah persaksikan keimanan mereka di dalam surat Yunus. Yang artinya, qul, katakanlah wahai Nabi Allah. Allah memerintahkan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beradu argumen dengan orang-orang musyrik Quraisy. Siapa yang telah memberikan rizki dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yang menciptakan pendengaran dan menciptakan penglihatan bagi kalian, dan siapa yang menghidupkan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan siapa pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan. Katakan kepada mereka, orang-orang musyrik tersebut. Kemudian Allah persaksikan, fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan bahwasanya yang melakukan itu semua adalah Allah. Allah persaksikan di sini keimanan orang-orang musyrik Quraisy, bahwasanya tidak ada sang pencipta, tidak ada pengatur alam semesta, tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan, kecuali hanya Allah semata. Ini konsep tauhid dari orang-orang musyrik, yang jihad itu dikobarkan, ditegakkan untuk memerangi orang-orang semacam ini keyakinannya. Faqul afala tattaqun, maka jika begitu, katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk dipalingkan segala jenis bentuk peribadatan. Jika kalian telah mengakui perkara rububiyah, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, bagaimana bisa untuk kemudian kalian persekutukan Allah dalam perkara ibadah? Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kaidah yang pertama ini. Yaitu menjelaskan kepada kita hakikat konsep tauhid, konsep keimanan orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kufar yang terdahulu. Asyarh, penjelasan. Qala asyarih, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama, anna tauhid ar-rububiyah
la yudkhilu ahadan fil Islam. Bahwasanya perkara tauhid rububiyah itu tidaklah kemudian dapat memasukkan seseorang yang meyakininya ke dalam Islam. Sebelum kita baca lebih lanjut syarah, penting untuk kita ketahui penjabaran tentang tauhid. Datang di dalam Al-Qur'an penjabaran tentang tauhid ini dalam beberapa bentuk. Pembagiannya sendiri diistilahkan di kemudian hari oleh para ulama min bab tafhim, untuk memahamkan. Secara nas, secara dalil yang spesifik tidak ada bahwasanya tauhid itu terbagi ke dalam 3 atau tauhid itu terbagi ke dalam 2 misalkan. Tapi ulama kemudian meletakkan penggolongan tersebut berdasarkan hasil istiqra. Kenapa? Karena jika kita membaca, jika kita merenungi ayat-ayat di dalam Al-Quran, ternyata ketika Allah berbicara tentang konsep tauhid, itu tidak lepas dari 3 jenis. Yaitu apa yang diistilahkan dengan rububiyah. Yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, "Qul man rabbus samawati wal ardi?" Qulillah. Katakanlah siapa Rabb langit dan bumi? Katakanlah Allah. Maknanya yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan perkara rububiyah. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu, tidak ada serikat dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian datang dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tauhid berkaitan dengan Asmaul Husna, yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, yang mulia, yang tinggi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Thaha misalkan, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa, lahul asma'ul husna. Setelah Allah katakan, Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Allah, Allah jelaskan bahwasanya Allah memiliki asma'ul husna. Menunjukkan bahwasanya di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah berbicara tauhid, terkadang bermakna atau memberikan makna asma' wa sifat. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna. Dan juga dalam perkara permasalahan ibadah. Datang penyebutannya di dalam Al-Quran. Misalkan, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ibadahilah Rabb kalian. Karena konsep di dalam Al-Quran yang menjelaskan makna dari tauhid datang dalam berbagai bentuk, datang dalam berbagai penjabaran, maka para ulama kemudian meletakkan, menggolongkannya ke dalam 3 bagian. Hanya dalam rangka untuk memberikan pemahaman, memudahkan pemahaman. Bukanlah maknanya kemudian ini perkara yang bid'ah. Karena ini adalah dalam rangka untuk penjabaran terhadap sebuah ilmu. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bukanlah orang yang pertama yang mempelopori istilah tauhid ar-rububiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid al-asma' wa sifat. Karena sebelum beliau, banyak di antara ulama telah meletakkan konsep atau menjabarkan penjelasan berkaitan dengan perkara tauhid ini ke dalam tauhid rububiyah, seperti disebutkan oleh Al-Maqrizi, salah seorang ulama besar Syafi'iyah yang hidup di kurun waktu 800 Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Tajridut Tauhid, pembahasan berkaitan dengan tauhid, beliau bagi ke dalam 2, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. As-San'ani, Al-Imam As-San'ani yang semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau juga dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad membagi tauhid ke dalam 2, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pembahasan atau penjabaran berkaitan dengan tauhid dalam istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah itu bukanlah dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci terhadap dakwah beliau dengan tuduhan bahwasanya beliau mengadakan kebid'ahan dengan melakukan pengistilahan terhadap tauhid membagi dalam 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Al-qaidatul ula anna tauhid ar-rububiyah, bahwasanya tauhid ar-rububiyah, konsep menunggalkan, meyakini, mengesahkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam penciptaan segala makhluknya, dalam menghidupkan dan mematikan, dalam mengatur segala urusan alam semesta. Ini berkaitan dengan rububiyah. Anna tauhid ar-rububiyah la yudkhilu ahadan fil Islam. Bahwasanya tauhid rububiyah, keyakinan seseorang terhadap tauhid rububiyah itu tidaklah lantas kemudian memasukkan seseorang itu ke dalam Islam. Kenapa? Li'anna tauhid ar-rububiyah laisa huwal matlub. Karena konsep tauhid rububiyah itu bukanlah sebuah konsep yang dituntut, yang dimaukan dalam artian secara mujarradan, secara berdiri sendiri. Kenapa? Karena konsep tauhid rububiyah itu secara fitrah terpatri dalam sanubari
setiap makhluknya. Terpatri dalam sanubari dan jiwa setiap makhluknya. Fitrah yang masih sehat, fitrah yang masih lurus, fitrah yang masih selamat. Dia akan menyadari bahwasanya wujud segala perwujudan apa yang ada di alam semesta itu pasti ada yang menciptakannya. فإن معرفة العرب بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وحده وهو المحيي وحده وهو المميت وحده وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي إليه الأمر وهو الذي ينزل المطر وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات هذا كله يقرون به. Kenapa? Perkara tauhid ar-rububiyah dengan berdiri sendiri itu bukanlah sesuatu yang dituntut. Karena Al-Quran yang diturunkan kepada bangsa Arab di waktu itu, mereka adalah bangsa yang mengakui, yang mengimani bahwasanya Allah itulah sang pencipta, satu-satunya, sang pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang melindungi, yang dapat menyelamatkan dari kemudaratan. Tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya segala perkara, segala urusan itu ada di tangan Allah. Allah lah yang menurunkan hujan. Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan ma'rusyat, tumbuhan-tumbuhan yang tergantung seperti anggur. Wa ghairu ma'rusyat, yang tidak tergantung seperti semangka. Maksudnya Allah yang menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Hada kulluhu yuqirruna bih. Yang seperti ini, orang-orang Arab yang Al-Quran itu turun kepada mereka, mereka mengimani yang seperti ini. Mereka mengakui konsep tauhid yang seperti ini. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan dan diutus Nabi Muhammad SAW bukan dalam rangka mengikrarkan atau mengajarkan, menuntut mereka untuk mengikrarkan ini. Kenapa? Karena perkara tauhid rububiyah sudah terpatri, terikrarkan di sisi bangsa Arab, kaum musyrikin terdahulu. Fayuqirruna bi anna alladhi sakhkhara dzalika wa khalaqahu wallahu wahdah, ma'a dzalik ma nafa'ahum. Mereka bangsa Arab di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada mereka, mereka mengikrarkan bahwasanya yang mengatur, yang menetapkan seluruhnya itu adalah Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan keyakinan mereka seperti itu, hal itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Walam yaj'alhumullah jalla wa ala bidzalika min ahlil Islam. Tidaklah lantas kemudian Allah menjadikan mereka semua atas keyakinan mereka, atas konsep tauhid mereka yang seperti itu, meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta dan mengatur segala urusannya itu kecuali Allah. Keyakinan seperti itu tidak lantas kemudian Allah jadikan mereka sebagai ahlul Islam. Yaqulu subhanahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf menjelaskan tentang hakikat konsep tauhid dari orang-orang musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan dari mereka kaum musyrikin itu beriman kepada Allah. Kemudian dikecualikan illa wa hum musyrikun. Maknanya mereka beriman kepada Allah, meyakini keimanan yang berkaitan dengan perkara rububiyah. Tapi bersamaan dengan keyakinan tersebut, illa wahum musyrikun. Yang menjadi problem, yang menjadi permasalahan itu, mereka mempersekutukan, menyekutukan Allah dalam perkara peribadatan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, yakni al-iman bi rububiyatihi. Dan tidaklah mereka itu beriman, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, illa wahum musyrikun. Kecuali pasti mereka syirik dalam perkara apa? Fi ibadatihi, dalam peribadatan kepadanya. Tekstual ayat ini didahului oleh penafian, kemudian diistisna. Kalau kita hilangkan manafiyahnya dan kita hilangkan istisnanya, seakan-akan takdirnya seperti ini. Wa yu'minu aktsaruhum billah, isbat, menetapkan, dan kebanyakan kaum musyrikin itu yu'minu billah, beriman kepada Allah. Wa hum musyrikun, akan tetapi keimanan mereka itu dalam keadaan mereka itu juga melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa idza nadarta ila hali kufaril Arab tarahum muqirrina bi aktsari afradi tauhidir rububiyah. Kalau engkau melihat sepak terjangnya keadaan dari kaum kufar Arab, kamu lihat, kamu baca dalam sirah, dalam penjelasan Allah di dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab tafsir, dalam sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, tarahum muqirrina bi aktsari afradi tauhidir rububiyah. Kamu akan dapati bahwasanya kebanyakan mereka, mayoritas mereka itu ternyata mengikrarkan, mengakui kebanyakan permasalahan tauhid rububiyah. Walaupun tidak secara mutlak, ada beberapa perkara rububiyah yang mereka ingkari. Kama qala jalla wa ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yunus yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kaidah yang pertama, Allah persaksikan bahwasanya mereka ini mengakui, kalau mereka ditanya, orang-orang musyrik Arab itu ditanya, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi?
Siapa yang menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur segala urusan? Allah persaksikan. Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Fasayaquluna Allah, yakni alladhi yaf'alu hadhihi al-asya' huwa Allah wahdah. Ini persaksian dari Allah atas keimanan mereka dalam perkara rububiyah. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak beriman, tidak bertakwa? Yakni ataquluna dzalika wa tuqirruna bi wahdaniyatihi fi rububiyyah, thumma la tattaqunahu fi ibadatihi wahdahu wa tarkil isyraki bih. Maksud dari ayat ini faqul afala tattaqun. Allah sedang menghujahi mereka. Ataquluna dzalika, apakah kalian mengatakan, menyatakan, mengikrarkan yang demikian? Wa tuqirruna bi wahdaniyatihi fi rububiyyah. Kalian mengikrarkan, menyatakan, meyakini, mengimani bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang berkaitan dengan perkara rububiyah. Perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Tidak ada sekutu baginya. Menciptakan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan manfaat, mendatangkan kemudaratan. Kalian akui yang demikian. Tsumma la tattaqunahu fi ibadatihi wahdahu wa tarki al-isyraki bih. Kalian akui itu, tapi kalian jatuh dalam kontradiksi yang hebat. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepada Allah dan kalian tinggalkan kesyirikan-kesyirikan? Fa aqama 'alaihimul hujjata bima aqarru bihi 'ala ma ankaruh. Maka dalam ayat ini Allah tegakkan hujjah atas mereka. Allah patahkan argumentasi mereka dengan apa yang diri mereka sendiri itu mengikrarkannya, mengakuinya. Wa hadhihi tariqatul Qur'an fi iqamatil hujjati 'alal musyrikin. Faidah termasuk dari uslub metode Al-Quran dalam melakukan penegakan hujjah terhadap orang-orang musyrik dengan metode seperti ini. Digaris bawahi. Fa'aqama alaihimul hujjah bima aqarru bihi ala ma ankaruh. Orang-orang musyrik mengingkari bahwasanya hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Mereka mengingkari ini. Tapi Allah tegakkan hujjah atas mereka, atas apa yang mereka imani. Apa yang mereka imani? Mereka mengimani bahwasanya dalam perkara rububiyah itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Maka Allah tegakkan hujjah. Kalau begitu, kenapa kalian jatuh dalam kontradiksi yang hebat? Naam. Fa inna min barahini tauhid, a'ni tauhid al-ibadah an tuqama al-hujjatu bi tauhid rububiyah. Termasuk dari metode argumentasi pemaparan tauhid di dalam Al-Qur'an, yaitu tauhid ibadah yang dimaksud, yaitu ditegakkan hujjah itu dengan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini perkara yang terpatri dalam sanubari. Terpatri dalam fitrah yang selamat, dalam fitrah yang masih lurus. Li'anna man kana huwal fa'il wahdahu, yakni huwal khaliq wahdahu, huwal raziq wahdahu, ila akhiri afradi tauhid rububiyah, fa'innahu huwa alladhi yastahiqul ibadata wahdahu duna ma siwah. Jadi argumentasinya seperti ini. Kalau zat yang menjadi zat satu-satunya yang melakukan penciptaan, pemberian rizki, dan perkara-perkara lain berkaitan dengan rububiyah, menghidupkan, mematikan, menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan, mendatangkan kemanfaatan, mencegah kemudaratan, dan yang selain daripada itu, ila akhir afradi tauhid rububiyah, dari perkara-perkara tauhid rububiyah. Fa'innahu huwa alladhi yastahiqul ibadata wahdahu duna ma siwah. Maka sejatinya dia pula lah, zat itu pula lah, yang satu-satunya itu pula lah yang berhak untuk dipalingkan segala jenis bentuk peribadatan kepadanya tanpa selainnya. Walihada, oleh karena itu kalau Allah Subhanahu munkiran 'alal musyrikin, oleh karena itu Allah berfirman dalam keadaan melakukan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan? Apakah mereka menjadikan serikat-serikat, sekutu-sekutu bagi Allah? Perkara-perkara yang tidak menciptakan segala apapun itu. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri itu diciptakan. Kalau mereka makhluk, kenapa bisa kalian ibadahi? Wa qala subhanahu qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah alhamdulillah dan salam keselamatan atas hamba-hambanya yang terpilih. Apakah Allah yang lebih baik? Amma yusyrikun, ataukah yang kalian persekutukan itu, sekutu-sekutu yang kalian jadikan sekutu bagi Allah? Apakah Allah yang lebih baik? Kamu berpikir. Nah, ini istifham ingkari. Jelas mereka akan mengatakan, tentu tidak. Wa wasafa alladhina ja'alahum al-musyrikuna alihatan bi annahum ajizun. Allah sifatkan
ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang dijadikan oleh kaum musyrikin sebagai sesembahan-sesembahan, Allah sifati bahwasanya mereka itu ajizun, memiliki sifat yang lemah, sifat yang kurang. Walaisa lahum qudrah, mereka tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan, qudrah. Walaisa lahum khalqun, bahkan mereka tidak memiliki hak penciptaan, tidak bisa menciptakan sedikit pun. Walaisa lahum sifatun taj'alu ulaika yutawajjahuna ilaihim. Bahkan mereka tidak memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna, yang dengan sifat-sifat itu kemudian menjadikan mereka itu layak untuk dituju. Ini secara tidak langsung menunjukkan isbat bahwasanya zat yang berhak untuk diibadahi, zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Berarti Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah itu memiliki sifat as-sam', mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ay yaslubhumud dubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufa at-talib wal matlub." Seandainya lalat itu mengambil sedikit saja dari apa yang ada pada mereka, misalkan kamu punya makanan, ada lalat hinggap di situ. Setidaknya lalat itu sudah menjilat makananmu. Bisa kira-kira kamu mengambilnya? Dha'ufa at-talib wal matlub. Niscaya kamu tidak akan bisa ambil punyamu sendiri itu loh. Makananmu yang dihinggapi lalat itu tidak bisa kamu ambil darinya, dari lalat yang sudah mencuri makanan kamu tadi. Dha'ufa at-talib wal matlub. Maka orang yang berdoa dan orang yang didoai, orang yang menyembah dan yang disembah itu sama-sama lemah. Hadza masalul ladzina tawajjahu ilaihim bil ibadah. Allah permisalkan dengan yang demikian. Sama-sama lemah. Kalian tuh sama-sama makhluk. Bagaimana makhluk yang lemah bisa kalian ibadahi? Wal khulafah, kesimpulannya, anna iqraral musyrikin birrububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Jadi kaidah dari kaidah yang pertama ini mengenal hakikat konsep kesyirikan kaum musyrikin Arab terdahulu, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada mereka, yang Al-Quran itu turun menjelaskan kebobrokan mereka, kesyirikan mereka, konsekuensi dari pelakunya. Pengikraran kaum musyrikin terhadap rububiyah tidaklah lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, tegak jihad terhadap mereka. Nah, kalau mereka itu dengan keyakinan yang seperti itu, meyakini perkara rububiyah, kemudian mereka menjadi Islam, terus ngapain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perangi mereka? Wa nastantiju min dzalik, kita ambil outputnya, hasil dari yang demikian ini, anna iqrara man ba'dahum birrububiyah la ya'ni annahum mu'minun. Garis bawahi. Kalau kita sudah tahu konsep kesyirikan orang-orang musyrik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sudah mengetahui konsep tauhid, konsep keimanan orang-orang musyrik dan kufar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa hasilnya? Outputnya apa? Natijahnya hasilnya bahwasanya pengikraran konsep keimanan, konsep tauhid generasi yang setelah mereka terhadap tauhid rububiyah ini juga hasilnya sama. Tidaklah lantas kemudian menjadikan mereka itu sebagai orang-orang mukmin. Karena sama. Faida ata atin waqal. Kalau ada seorang yang datang kemudian dia berkata, "Ana mu'minun bi anna Allah huwa rabb wa huwa al-khaliq. Wa annahu huwa rabbi wa huwa alladhi yarzuquni wa huwa alladhi ahyani wa huwa alladhi yumituni." Fahadha idza iqtasara ala hadhihi al-ma'ani wa lam yudif ilaiha tauhid al-uluhiyah fala yu'addu mu'minan al-iman syar'i. Jadi kamu jangan mudah terkesima, jangan mudah terlena dengan pernyataan-pernyataan. Misalkan orang datang, "Ana ini beriman, saya beriman bahwasanya Allah itulah Ar-Rabb yang memiliki satu-satunya perkara rububiyah, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki kepadaku, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku." Kalau orang ada yang menyatakan seperti ini, tapi dia membatasi, mencukupkan hanya makna-makna seperti ini, la ilaha illallah, apa maksudnya? Tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mendatangkan kemanfaatan atau kemudaratan kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Kalau dia batasi konsep tauhid itu hanya seperti ini, tanpa dia idofahkan, tanpa dia sertakan makna tauhid al-uluhiyah, yaitu penunggalan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan peribadatan seorang hamba yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ini tauhid al-uluhiyah. Maknanya apa? Ibadahmu itu hanya untuk Allah.
Kalau dia yakini konsep keimanan rububiyah tanpa dia sertakan tauhid uluhiyah, yang seperti ini tidak teranggap sebagai seorang yang beriman dengan keimanan yang syar'i. Kalau keimanan secara lughawi bahasa, na'am, dia beriman. Beriman dari sisi apa? Rububiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah tetapkan keimanan, tapi keimanan yang di sini maksudnya apa? Keimanan lughawi dari sisi bahasa. Mereka beriman, membenarkan dalam perkara rububiyah. Jadi konsepnya, kalau ada orang yang meyakini konsep tauhid rububiyah tanpa dia sertakan konsep tauhid uluhiyah, dia tidak teranggap sebagai seorang mukmin, keimanan yang syar'i. Dan keimanan syar'i terhadap Allah itu terkandung padanya 4 pilar, 4 unsur. Makanya rukun iman yang pertama al-imanu billah terkandung padanya 4 unsur. Ini seluruhnya harus ada. Al-iman biwujudillah, beriman terhadap adanya Allah. Allah itu ada. Beriman al-imanu birububiyatillah, beriman terhadap perkara-perkara rububiyah Allah, dan ini diimani oleh orang musyrik. Kemudian yang kedua al-imanu biuluhiyatillah, keimanan akan keberhakan Allah satu-satunya dalam perkara ibadah. Kemudian al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani bahwasanya bagi Allah itu nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Diimani sesuai apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditamsil, dipermisalkan dengan makhluknya, tanpa ditahrif, tanpa dita'til. Nah, kaidah ahli sunnah dalam permasalahan asma wa sifat, isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Mengisbat tanpa kamu permisalkan dan kamu sucikan tanpa kamu tolak sifat itu. Jadi keimanan syar'i itu terkandung pada 4 unsur. Keimanan terhadap wujud Allah, keimanan terhadap rububiyah Allah, keimanan terhadap uluhiyah Allah, dan keimanan terhadap asma dan sifatnya. Yakni la yu'addu musliman hatta ya'tiya bi tauhidil uluhiyah. Jadi seseorang itu tidak akan bisa teranggap sebagai seorang muslim sampai dia menegakkan konsep tauhid uluhiyah. Dia palingkan, dia tujukan segala macam jenis bentuk ibadah dia, perbuatan-perbuatan dia dalam perkara ibadah itu hanya kepada Allah. Walihada ghalaqal mutakallimun hina ma'arraful ilah bi annahu al-qadiru 'ala al-ikhtira'. Qalu al-ilahu wal qadiru 'ala al-ikhtira'. Oleh karena itu, telah salah kaprah para ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul mantiq, yang dimaksud al-mutakallimun orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah. Naam, orang-orang Asy'ari, orang-orang Mu'tazili. Mereka menafsirkan konsep la ilaha illallah itu sebagai tauhid rububiyah. La ilaha illallah. Apa maksudnya ilah di situ? Ilah itu adalah zat yang mampu untuk mengadakan, menciptakan segala sesuatu. Berarti la ilaha illallah, kata mereka, la khaliq illallah. Inilah tauhid katanya mereka. Fa'indahum, makanya mereka banyak terjatuh dalam perkara-perkara kesyirikan dalam perkara ibadah. Banyak terjatuh dalam kesyirikan dalam perkara ibadah. Karena mereka menafsirkan ilah dalam la ilaha illallah itu al-qadir alal ikhtira'. Tidak ada yang mampu, la khaliq illallah, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Fa'indahum anna ma'na la ilaha illallah raji'un ila rububiyah. Di sisi mereka, siapa mereka? Ahlul kalam. Dari kalangan Asy'ari, Mu'tazili, ahli filsafat, mereka mengatakan la ilaha illallah itu konsepnya kembalinya kepada perkara rububiyah. Wa hadza a'dhamu ghalatin 'ala dinil Islam. Ini termasuk sebesar-besar kekeliruan, kesalahkaprahan dalam memahami agama Islam. Alladzi ghalata bihil mutakallimuna 'ala ad-din wa 'ala al-millah. Di mana orang-orang ahlul kalam dari kalangan Asy'ari, Mu'tazili, ahli filsafat itu terjatuh dalam kerancuan, kesalahkaprahan dalam permasalahan ad-din. Haitsu ja'alul ibtila' bainar rusuli wa baina aqwamihim waqi'an fir rububiyah. Mereka jadikan ibtila, ujian yang menimpa para rasul dan umatnya, kan terjadi ujian antara rasul dan umatnya, ditentang oleh umatnya, diperangi. Mereka anggap permusuhan antara para rasul dan kaumnya yang ingkar kepada rasul itu adalah karena sebab perkara rububiyah. Fa'indahum idza aqarra al-'abdu bi anna al-mujiba lil asya' wal khaliq laha huwa Allah, fa innahu yakunu 'indahum mu'minan muslima. Jadi di sisi mereka ahlul kalam yang memahami konsep la ilaha illallah dengan salah kaprah tadi, di sisi mereka kalau ada seorang hamba itu meyakini bahwasanya yang mewujudkan segala sesuatu, yang menciptakan itu adalah Allah, khalas, berarti dia adalah seorang muslim, seorang mukmin.
Wa hadha ghairu ma'nal uluhiyah, dan ini maknanya akhirnya bukan makna uluhiyah. La ilaha illallah maknanya bukan lagi la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan kecuali, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Lianna la ilaha illallah maknaha, la ilaha illallah makna sejatinya di sisi ahli sunnah, la ma'budu haqqun illallah jalla wa ala. Tidak ada peribadatan, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Famaknaha raji'un ilal ubudiyah, la ilar rububiyah. Jadi konsep la ilaha illallah di sisi ahli sunnah itu kembalinya kepada makna al-ubudiyah, uluhiyah, penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, bukan kepada permasalahan rububiyah. Idzan, kalau begitu, muradu Syekh rahimahullah min hadhihi al-qa'idatil muhimmah anna hadhihi al-qa'idata yaqiniyatun min halil kufar wa halil musyrikin fi annahum muqirruna bi tauhidir rububiyah. Jadi kaidah pertama yang ditetapkan oleh Syekh dalam Qawaidul Arba' ini adalah kaidah di mana padanya terdapat kegamblangan yang jelas, yakin bahwasanya keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahas sepak terjang mereka di dalam Al-Qur'an, ini keadaan mereka itu muqirrun, meyakini, mengikrarkan, mengimani tauhid rububiyah. Wa ma'a hadza lam yanfa'hum hadzal iqraru wa lam yudkhilhum fil Islam. Tapi bersamaan dengan itu, keimanan mereka dalam perkara rububiyah tidaklah kemudian pengikraran itu memberi manfaat kepada mereka. Tidak pula kemudian menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Wa lam yaj'al lahum haqqan. Tidak lantas kemudian menjadikan mereka itu sebagai ahlul haqq. Tidaklah lantas kemudian menjadikan apa yang mereka yakini itu hak. Li'annahum asyraku ma'allah. Karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala alihatan ukhra, dengan ilah-ilah sesembahan-sesembahan yang lain. Jadi mereka beribadah kepada Allah. Karena syirik itu da'watu ghairihi ma'ahu. Kamu berdoa beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kamu kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan musyrik, kesyirikan. Bukan mereka yang sejatinya memang tidak beribadah kepada Allah. Keyakinan mereka itu menyembah batu, menyembah dewa-dewa, menyembah dewi-dewi. Nah, bukan ini. Orang-orang musyrik yaitu mereka yang menyembah Allah. Li'annahum asyraku ma'allahi jalla wa ala alihatan ukhra. Problem terbesar mereka, keimanan mereka terhadap perkara rububiyah Allah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain dalam hal ibadah. Wa abadu alihatahum al-batilah. Mereka ibadahi sesembahan-sesembahan mereka, ilah-ilah mereka yang batil. Wa qalu aja'alal alihata ilahan wahida. Bahkan mereka berkata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada mereka, qulu ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Nyatakanlah la ilaha illallah. Maka mereka pun melakukan pengingkaran. Sebagaimana Allah persaksikan itu dalam surat Sad. Allah katakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Allah kabarkan ucapan mereka melakukan pengingkaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ilah-ilah itu akan dijadikan satu? Fa idza nadarna fi hadzal zaman wa fi zamani syekh wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Kalau kita merenungi, kita lihat sejarah, kita lihat sirah di zaman ini, di zaman kita sekarang ini, wa fi zamani syekh, atau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sekitar 250 tahun yang lalu atau hampir sekitar 300 tahun yang lalu. Wa ma qablahu, atau yang sebelum itu. Wa ma ba'dahu, atau yang setelah itu. Kalau kita renungin, kita lihat sepak terjang sejarah ini. Fi anna hunaka man yuqinu birrububiyah walakinahu yusyriku bil ibadah. Bahwasanya di sana ada orang-orang yang yakin mengimani perkara rububiyah, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Akan tetapi mereka mempersekutukan, menjadikan sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah. Fa inna dzalika la yanfa'uhu. Maka keyakinan mereka terhadap perkara rububiyah tadi tidaklah kemudian dapat memberikan manfaat kepada pelakunya. Kahalil awwalin, sama, serupa, sejenis seperti keadaan generasi pertama, generasi terdahulu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada mereka. Kenapa? Li'anna al-qa'idah, karena kaidahnya anna musyrikil Arabi kanu yuqinuna birrububiyah. Kaum musyrikin Arab terdahulu, kufar Quraisy dan bangsa Arab, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada mereka, konsep tauhid mereka meyakini, mengimani perkara rububiyah. Paham?
Kalau keyakinan generasi terdahulu dalam konsep tauhid rububiyah tidak kemudian menjadikan mereka sebagai kaum muslimin, berarti hasilnya sama. Keyakinan generasi kapanpun itu, baik itu di masa ini atau di masa yang akan datang, terhadap konsep tauhid rububiyah, tapi tidak disertai dengan penerapan mereka dalam tauhid uluhiyah, hasilnya sama, tidak akan memberikan manfaat pada mereka. Wal yauma, dan hari ini, di masa-masa ini, di akhir-akhir belakangan ini, qad ya'ti 'ala ba'dhin nufus dha'fun. Terkadang datang sikap lemah pada sebagian jiwa, pada sebagian karakter, lemah secara keilmuan, lemah secara perasaan, lemah secara akal. Idza sami'a man yaqulu insyaallah. Kalau ada orang mengatakan insyaallah, berarti ini orang mukmin. Atau kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum. Nah, orang ini kalau apa? Kalau bertamu mengucapkan assalamualaikum. Dibiasakan di kalangan di keluarganya keluar masuk assalamualaikum. Jangan kamu baper. Kemudian kamu jadikan itu standar barometer keimanan seseorang. Betapa banyak orang menggunakan muamalah dengan muamalah semacam ini. Assalamualaikum, bismillah, atau apa lagi? Alhamdulillah, astaghfirullah. Kan sering. Wala salat, wala puasa. Melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kesyirikan. Tapi kalau dapat rezeki, alhamdulillah, enggak lupa. Ya. Atau apa? Kaget atau apa, masya Allah, atau astaghfirullah, alhamdulillah. Nah, idza sami'a man yaqulu insyaallah, atau misalnya kalau janjian insyaallah, insyaallah. Lantas kamu jadikan itu barometer keimanan seseorang. Berarti ini orang muslim, orang mukmin. Au sami'a man yadhkurullaha jalla wa ala, atau dia dengar orang menyebut Allah, alhamdulillah. Nah, dan yang semacamnya. Au yaqulu anillah innahu huwa rabbuhu wa huwa maulahu, atau dia mengatakan bahwasanya Allah itulah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur segala urusan, yang menciptakan, yang menghidupkan. Au nahwa dzalik, atau yang selain daripada itu, dhannahu muslimah. Serta-merta kemudian khalas, itu adalah legitimasi ketok palu bahwasanya itu adalah acuan sah keimanan, keislaman seseorang. Kan enggak usah baper. Lihat hakikat tauhid itu ada apa tidak pada dirinya, dan apakah dia terapkan ataukah tidak. Makanya Syekh mengatakan, dan ini fakta, waqi' yang ada. Wal yauma qad ya'ti 'ala ba'dhin nufus dha'fun. Lemah keimanan, lemah karakter, lemah akal, lemah keilmuan. Ketika mendengar seperti ini, lantas serta-merta itu adalah acuan barometer keimanan dan keislaman seseorang. Wa qana'a minhu bidzalik, khalas. Qana'a, apa? Apa qana'a? Qana'a itu apa sih? Khalas, cukup. Puas sudah dia. Lega, lapang, legowo. Berarti kamu mukmin, berarti kamu muslim. Paham? Meskipun kamu melakukan apa yang kamu lakukan dari kesyirikan, yang penting kamu mengucapkan, menampakkan amalan-amalan dohir yang semacam ini. Insyaallah, assalamualaikum, alhamdulillah. Naam. Wa qana'a minhu bidzalik. Khalas, dia puas, legowo. Ini adalah barometer keimanan. Wa hadza lam yaqa al-ibtila'u bihi asla. Yang seperti ini tuh loh, tidak terjadi ibtila, ujian itu secara asalnya. Ibtila yang terjadi pada seluruh nabi dan rasul itu adalah karena menegakkan tauhid uluhiyah. Bal la budda an yakuna muwahhidan fi ibadatihi. Itu tadi, yang tadi itu bukan barometer acuan, bukan tolak ukur. Kamu jangan baperan dalam beragama. Agama ini mutlak dengan nas syariat dari Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah dan hukum rasulnya. Kalau kamu perturutkan perasaan, ya kamu sedang menghambakan dirimu kepada perasaan. Balla budda an yakuna muwahhidan fi ibadatih. Bahkan tolak ukur barometer seorang itu menjadi seorang muslim dan mukmin, dia harus menjadi ahli tauhid, mentauhidkan Allah dalam segala jenis peribadatan dirinya. Dan itu terkonsepkan ke dalam 3 pilar. Perwujudan kamu, penghambaan diri kamu kepada Allah itu terwujudkan dalam 3 pilar. Semuanya harus ada. Yang namanya pilar, rukun, semuanya harus ada. Tidak bisa tidak. Salah satunya tidak ada, ini gugur secara keseluruhan keimanan itu, tidak berarti. Yang pertama, yakni ya'budullaha wahdah. Dia harus ibadahi Allah. Dia harus palingkan segala jenis macam bentuk peribadatan itu hanya kepada Allah semata. Dia ikhlaskan peribadatan itu hanya kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ.
Yang kedua, peribadatannya dia kepada Allah setelah dia tauhidkan Allah dalam ibadah itu tadi, konsep ibadah itu pengaplikasiannya harus bima jaa bihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Harus di atas sunnah tariqah bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Syarat mutlak. Dua ini harus berjalan beriringan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah sebutkan dua pilar. Falyamal amalan salihah, beramal amalan saleh. Amalan saleh ini tidak bisa terrealisasi, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah amalan saleh kecuali mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, jangan dia mempersekutukan Allah dengan apapun itu. Pilar yang ketiga, wa yakunu mutabarrian khalisan minasyirki wa ahli. Konsep tauhid kamu itu harus terpenuhi tiga pilar, tiga unsur ini. Kamu bertauhid kepada Allah, na'am. Kamu beribadah, kamu tauhidkan Allah berdasarkan sunnah-sunnah nabinya, na'am. Tapi pilar yang ketiga ini tidak kamu wujudkan, ini runtuh, porak-poranda dua pilar yang tadi itu kamu wujudkan yang sebelumnya. Apa pilar ketiga? Kamu harus mutabarri'an, bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Alhamdulillah ana muwahhid, ana bertauhid kepada Allah. Alhamdulillah ana tidak menyekutukan Allah. Alhamdulillah ana tidak berbuat kebid'ahan. Ana selalu bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ana enggak bisa kalau disuruh mengkafirkan orang kafir atau menganggap kaum musyrikin itu sebagai orang musyrik. Janganlah, kan dia baik orangnya. Nah, orangnya sering kasih makan, orangnya sering nyapa, orangnya sering senyum. Enggak bisa lah kalau ana kafirkan, ana musyrikkan. Ini kamu tidak ada bara'ah. Sementara konsep rukun kalimat tauhid itu adalah nafi dan isbat. Konsekuensi dari la ilaha, penafian kamu terhadap segala wujud yang diibadahi, itu juga terrealisasi dengan kamu itu berbara'ah, berlepas diri dari pelakunya. Dan ini, tiga pilar ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Salasatul Usul. Apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Ini ya'budullaha wahdahu. Terus al-inqiyadu lahu bitta'ah. Ketundukan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah bitta'ah dengan melakukan amalan-amalan ketaatan, dan itu tidak bisa terrealisasikan kecuali dengan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Sebenarnya ini jelas. Ini materi dasar. Ini materi yang sifatnya asasi dan dasar sekali. Tapi subhanallah pada prakteknya banyak yang masih bingung. Banyak yang masih rancu, banyak yang masih galau, banyak yang masih bimbang. Sehingga kita belajar konsep tauhid yang itu sebenarnya dasar, jelas, gamblang di dalam Al-Qur'an, hanya berupa hitam di atas putih. Tatbik ketika kamu menerapkan dalam wujud nyata, seakan-akan itu enggak ada. Paham? Nah, bukan seperti itu. Makanya Syekh kemarin kan mengatakan bahwasanya wa tauhid wa syirku fi da'watil imami al-muslih rahimahullah liman ta'ammalahu qad yakunu ma'ahu syai'un min at-taraddudi aw syakki fi sihhati ma ja'a bihi syekh min jihati taqrir al-masail. Makanya dibahas kemarin. Terkadang orang yang merenungi, mempelajari ini ada kegalauan, kebimbangan, keraguan, kebaperan, terhadap konsep yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam karya-karya beliau terhadap permasalahan-permasalahan tauhid. Baik, insyaallah jelas tiga unsur, tiga pilar dalam tauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid. Jelas. Kamu beristislam, berpasrah diri kepada Allah dengan memurnikan segala jenis peribadatan hanya untuk Allah. Kalau ada yang mencampur adukkan, mengotori ibadahnya dengan kesyirikan, syirik besar, apakah dia telah mewujudkan pilar yang pertama ini? Jawabannya apa? Tidak. Jadi kenapa bingung? Al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk, menjalani ketakwaan, amalan, merealisasikan, mengaplikasikan wujud tauhid itu tadi dalam amalan nyata. Jelas. Kalau ada orang yang cuma mengatakan la ilaha illallah, tapi pada amalan nyata prakteknya dia menyelisih apa yang dia ucapkan, apa kesimpulannya? Dia telah mewujudkan pilar kedua enggak? Tidak. Lantas kenapa kita masih bingung, masih galau, masih bimbang? Yang ketiga, orang telah mewujudkan hakikat tauhid, mewujudkan inqiyad, realisasi makna tauhid itu tadi, hanya saja ada kekurangan dari sisi yang terakhir, yaitu
al-bara'ah, keberlepasan diri. Janganlah nanti kita dikatakan intoleran. Tidak ada toleransi dalam perkara kesyirikan. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Lalu kalau gitu Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak toleransi. Tidak ada kesyirikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jelas konsepnya itu gamblang di dalam Al-Qur'an, tapi karena syubhat dan fitnah ini memang sedemikian dahsyat. Naam. Bahaya, perkara ini bukan perkara yang remeh. Orang bisa terjatuh padanya dalam perkara-perkara yang fundamental dan asasi, terkadang tanpa dia sadari. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok biidznillah taala kita bahas kaidah yang kedua. Mungkin masuk setengah dengan kaidah yang ketiga. Baru di hari yang keempat kita selesaikan biidznillah taala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.